Ya, ini ya. Kita ya, kita lihat ini ya, tadi Arsenal berhasil menang dengan hasil yang cukup meyakinkan 4-0 melawan melawan Ipswich ya, karena memang ya satu, levelnya Ipswich memang jauh lah ya dari levelnya Arsenal. Kedua, tadi juga adanya kartu merah yang cukup awal tadi ya didapatkan oleh Ipswich karena tackle yang menurut saya nggak perlu banget tadi, tackle dari Leif Davis ke mata kakinya Bukayo Saka ya. Menurut saya itu tackle yang sama sekali tidak mengarah kepada bola, mengarah ke kaki gitu. Jadi, dan dari belakang pula. Jadi ya itu menurut saya amat sangat pantas kartu merah ya. Memang tackle yang jelek lah. Dan lalu 2 gol kita ini tadi 4 gol ya. Saya mau ngomong tadi brace-nya Trossard ya. Brace-nya Trossard ini tadi golnya rada-rada mirip, semuanya nutmeg gitu. nutmeg ini artinya melewati celah kaki pemain tadi. Gila ini Trossard. golnya cantik-cantik gitu tadi ya. Lalu tadi gol kedua, sebentar saya mau buka ini tadi ya. Untuk gol kedua kita tadi Martinelli juga serangan yang bagus ya tadi Martinelli, dan terakhir ditutup oleh Ethan Nwaneri dengan golnya di menit ke 88. Tadi golnya Martinelli pun juga itu dari 3 pemain depan. Saya agak heran juga tadi sih, karena Trossard tadi tukeran posisi sama Merino ya, dan tadi kerjasamanya jadi kayak kerjasama 3 pemain depan kita biasanya gitu kan. Jadi tadi dari Saka ke kanan, dari Saka ke tengah tendangannya, lalu diterima oleh Merino dengan kakinya langsung di back heel ke Martinelli yang lari dari sisi sebelah kiri lalu melakukan tendangan gitu. Ya, Nwaneri sendiri juga tadi golnya rada-rada seperti golnya Saka umumnya ya. Jadi makin mirip lah ini Nwaneri dengan Saka ya. Kayaknya lebih cocok dia menjadi pelapisnya Saka dibanding pelapisnya Odegaard. Oke teman-teman, kita akan masuk ke statistik dulu ya sebelum nanti saya bacain komentar teman-teman. Sebentar, ya ini ya. Kita akan lihat untuk statistiknya. Nah ini kita lihat secara momentum ini Arsenal menguasai pertandingan ya. Secara momentum gini Arsenal menguasai pertandingan sama sekali tidak terlihat. Ya warna birunya kelihatan dikit-dikit banget nah, malah ini ketika warna biru ini malah dapat kartu merah gitu kan. Jadi ini warna birunya sedikit banget. Kita benar-benar menguasai pertandingan, dan ini diperkuat juga dengan kita punya ball possession yang tinggi ya, 75%. Kalau kita lihat secara statistik ini kita punya expected goals 2,72 ya, 2,72 4 goals menurut saya ya masih masuk akal lah ya. Jadi tidak terlalu drastis kalau 2,72 ke 4 gol. Berarti ya tendangan percobaan kita ya cukup memadai, dan pertahanan mereka ya nggak jelek-jelek amat lah gitu ya. Secara total tendangan kita ada 24 total tendangan ke arah gawang, 7 yang on target dengan 3 big chances ya. Kita kehilangan 2 big chances. Ya ada beberapa tadi yang menurut saya dilakukan penyelamatan dengan baik tadi oleh Palmer ya, penjaga gawangnya Ipswich. Jadi ya ini menurut saya pertandingan yang cukup baik lah ya bagi Arsenal. Sekali lagi kalau di IPL ini tidak ada yang namanya tim yang mudah gitu. Tapi menurut saya ini tadi kita juga melakukan uji coba
saya pikir tadi Mikel Merino kayaknya yang main di tengah ya. Jadi Declan Rice tetap di sebelah kiri. Mikel Merino tadi bentar, ini saya mau ke sini sebentar. Saya mau buka dulu ini untuk formasi ya. Karena tadi ini kita kira kan Declan Rice yang jadi nomor 6 ya. Kayaknya justru saya lihat ini Merino yang jadi nomor 6, tapi bukan pada posisi bertahan ya, lebih untuk memang jadi 4-3-3 yang apa ya, 4-3-3 yang datar gini. Jadi biasanya kan kalau Thomas Partey ini agak mundur di sebelah sini kan. Ini saya rasa tadi ini 4-3-3-nya seperti ini. Merino, Odegaard dan Rice ini pada posisi yang setara gitu. Ini kalau menurut saya ya tadi, karena banyak tadi dari berbagai itu formasinya ini adalah Declan Rice yang di sini gitu kan. Tapi kalau menurut saya ini kayaknya tadi Merino yang di tengah gitu. Saya tadi mencoba memperhatikan Miles Lewis Kelly. Mohon maaf tadi saya nggak begitu kelihatan ya Miles Lewis Kelly, dia mainnya beroperasi di area mana, jadi saya juga kurang ngelihat ini. Jadi nggak tahu Miles Lewis Kelly apakah dia di back kiri atau di midfield. Tapi tadi pada posisi dia menggantikan Mikel Merino. Ya walaupun dia menggantikan Mikel Merino, belum tentu dia menggantikan posisi yang sama. Bisa jadi ketika Lewis Kelly masuk, dia ditaruh di back kiri, lalu Zinchenko yang dimasukin ke tengah gitu kan, bisa jadi. Cuman tadi saya mencoba memperhatikan Miles Lewis Kelly, saya nggak terlalu kelihatan dia mainnya di mana gitu. Ya itu. Ini jadi ya ini menurut saya ini uji coba yang berhasil untuk kita percobaan nanti melawan PSG, di mana kita tidak akan memakai Thomas Partey ya. Thomas Partey nggak bisa turun gitu karena dia kena kartu kuning gitu, yang kemarin waktu pertandingan melawan Real Madrid gitu. Jadi pada saat melawan PSG besok, Thomas Partey ini kena larangan bermain seperti itu. Oke ya, kita baca komen dari teman-teman ya. Oke sebentar, saya baca dulu ke atas. Chelsea unggul 2-1. Iya tadi udah ya. Denmark buat negara kecil penduduknya dikit, hebat sih olahraganya. Bulu tangkis lumayan, timnasnya juga lumayan bagus. Arsenal menang 3 kali, Liverpool menang 2 kali. You still hat-trick runner up. Oke, kemarin Newcastle dihajar Villa. Iya kemarin 4-1 ya. Saya lihat kemarin lihat ininya, lihat apa namanya highlightsnya dan pertandingannya ya. Enggak lihat pertandingannya, sorry, lihat highlightsnya dan lihat gol-golnya maksud saya. Tapi lebih seru penentuan juara Liverpool ketemu Arsenal. Kayaknya enggak lah, jauh banget lah ya itu kayaknya, karena tadi kecuali mereka kalah terus nanti sampai nanti pertandingan ketemu kita gitu kan. Ipswich ternyata selevel Real Madrid buat Arsenal. Ya apa namanya agregatnya kira-kira segitulah ya. Full time 0-4, Arsenal 3 poin. Yes. Moga malam ini Liverpool kehilangan poin, imbang atau kalah. Ya semoga. Ya siapa bola bunda nggak tahu apa yang akan terjadi ya. 3 poin Gunners. Yes. Harapan Arsenal juara IPL sama harapan Madura Inggris degradasi. Ya sulit lah ya kalau menurut saya untuk kedua hal itu gitu kan. Jadi ya begitulah. Ya itu ya teman-teman. Jadi sebentar saya mau lihat dulu juga untuk hasil pertandingan yang lain. Jadi ini saya mau lihat dulu juga untuk apa namanya fixtures kita dan oke sebentar. Oke kita lihat untuk pertandingan yang lain. Ini Fulham ya tertinggal 1-2 akhirnya dari Chelsea menang dengan comeback. Lalu di sisi Arsenal kita 0-4. Manchester United kalah dari Wolves 0-1. Untuk posisi klasemen kita lihat ya, ini kita 66 ketinggalan 10 poin dari Liverpool ya. Jadi ya udah dengan sisa pertandingan yang tersedia kayaknya ya udahlah gitu ya. Chelsea kembali masuk ke peringkat 5 ini dengan kemenangannya. Kalau Forest nanti menang ya tersingkir lagi Chelsea.
Ya semoga Nottingham Forest aja yang menang ya melawan Spurs. Ya semoga Nottingham Forest yang menang ini. Ya apalagi ya itu aja sih ya ini untuk posisi klasemen dan Arsenal. Soon question comment mas, maksudnya gimana nih harapan Arsenal juara IPL sama mau question apa nih, mau nanya apa silahkan. Minggu depan Arsenal versus siapa bang? Tetap lebih menghibur Wolves menang lawan Madura. Ya. Minggu depan kita oke, sambil ini kita buka fixtures-nya Arsenal ya. Fixtures-nya sebentar. Arsenal kita buka dulu fixtures-nya Arsenal. Kita ini tengah minggu, kita ada tengah minggu ini nanti akan melawan Crystal Palace ya. Jadi hari Kamis kita ada IPL melawan Crystal Palace. Lalu di akhir minggunya enggak deng, akhir minggunya kita kosong, nggak ada. Minggu depannya ya itu kita akan melawan PSG. Jadi tanggal 30 tengah pekan hari Rabu kita ketemu PSG. Jadi kita minggu depan kalau untuk weekendnya kita nggak ada pertandingan, tapi untuk hari Kamisnya kita akan ketemu Crystal Palace. Lalu baru minggu depannya lagi kita ketemu PSG ya di akhir bulan ini gitu ya. Semoga menjawab ya tadi Mas Olivah ya. Kayak lebih menghibur Wolves menang lawan Madura United ya. Oke teman-teman, itu aja sih kalau dari saya. Ini saya mau tutup dulu live kita hari ini. Terima kasih nih ya yang udah nemenin tadi dari jam 8 kurang sampai dengan ini jam 10 lewat. PSG dan Arsenal seruan ketemu di final. Tapi ya gimana, memang dari bracket kita ketemunya di semi gitu ya. Jadi ya itu teman-teman dari saya. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah jadi member juga. Terima kasih untuk yang udah nemenin gitu ya. Sekali lagi saya mau promo sedikit ya. Ini saya tadi sudah bikin video tentang Thomas Partey yang kalau untuk teman-teman member sudah tayang, tapi untuk teman-teman non member besok akan tayang. Silakan ditonton ya, itu Thomas Partey, tentang Thomas Partey, dan mungkin ya ini akan menjawab pertanyaan teman-teman juga. Kenapa Thomas Partey ini kok oleh Arsenal tidak diperpanjang kontraknya? Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Crystal Palace digulung Newcastle 5-0, giliran di Villa dicukur 4-1. Lawak emang. Ya begitulah. Oke, itu dulu ya teman-teman. Sekali lagi saya mau tutup. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.